Bu, Bu Oto, Bu Oto, tunggu Bu. Ya ampun, Bu Yudi, ada apa? Sampai teriak-teriak begitu? Loh, Ibu belum belanja ya? Sebentar, tarik napas dulu. Ya ampun, Bu. Ya udah, tarik napas pelan-pelan. Ya udah, saya kasih waktu ya. Nah, sejam juga boleh kok, Bu. Tapi ada apa sih? Memang penting sekali ya. Penting loh. Kalau enggak, ngapain coba? Saya sampai maraton begini ngejar-ngejar Bu Oto. Lagian jalan kok cepet banget tuh Bu. Iya, ya sudahlah Bu. Kalau gitu, yuk kita ke sebelah sana saja Bu. Biar kita nggak ngeliatin orang. Tuh, lihat, nggak enak kan? Bang, pesan TS-nya 2 ya. Pagi, Pak. Wah, lagi santai nih, Pak. Oh, Pak Yudi rupanya. Pagi juga, Pak. Mari, Pak. Mampir. Iya nih, Pak. Mumpung libur. Itu bunga apa, Pak? Bagus ya. Yang mana, Pak? Ini bukan bunga, Pak. Ini tanaman obat-obatan. Ya, lumayan lah, Pak. Iseng-iseng sambil cari manfaatnya. Oh, jadi ini semua tanaman yang bisa untuk obat ya, Pak? Ya, tidak semua sih, Pak. Hanya sebagian saja. Jadi, kalau kira-kira perlu, silakan saja, Pak. Tinggal diambil. Tapi, ya saya doakan semoga kita sehat terus ya, Pak. Pak Oto, Iya. ngomong-ngomong, apa benar rumah nomor B11 itu akan mendirikan sekolah ya, Pak? Maksud Pak Yudi, rumah Pak Farid itu ya? Iya, dengar-dengar sih memang begitu, Pak. Tapi, ya saya belum tahu juga kepastiannya. Loh, harusnya keluarga Pak Farid itu minta izin dulu ke warga. Atau paling tidak ke Bapak lah selaku RT di sini. Iya, memangnya kenapa tuh Pak Yudi? Kalau seandainya jadi pun, ya mereka harus mengurus izin dan sebagainya. Lagian, kalau ada sekolah TK di komplek kita, ya enak juga, Pak. Tapi gimana ya, Pak? Malah jadi macet jalan di komplek itu. Dan kalau udah rame, wah, bakal nggak aman itu, Pak. Hati-hati ya, Pak. Pak Yudi, jangan negatif thinking begitulah. Pak Farid itu pasti sudah memikirkan caranya yang tidak merugikan kita semua, Pak. Tapi, Pak, iya, waktu rapat RT kemarin, Pak Farid sudah bicara sama warga di sini. Lah, Pak Yudi tidak hadir ya waktu itu? Waktu itu saya lembur, Pak. Lah, sudah pulang toh, Bu? Kok tumben bisa sama-sama Bu Yudi? Mari, Bu. Ada Bapak nih. Mampir dululah. Terima kasih, Pak. Bu, lah, Bapak kok ada di sini juga? Mau pulang sama-sama, Pak? Udahlah, ayo Bu. Mumpung bapak-bapaknya lagi ngobrol sambil ngurus tanaman itu, yuk mampir dulu. Kita masak, udah makan sama-sama, Bu. Belanjaannya titip di sini saja, Bu. Yuk, mari Bu, kita masuk. Mari toh, Bu. Mumpung ketemu sama Bapak yang sibuk ini. Iya kan, Pak Yudi? Pak Oto bisa aja. Ayolah, Bu, sesekali kita makan siang di rumah Pak Oto. Bapak ini
malu-maluin saja. Kalau begitu, Ibu masuk dulu ya, bantu Bu Oto masak. Bapak kenapa sih, Pak? Mondar-mandir terus kayak setrikaan. Pusing Ibu lihatnya. Ibu diam aja, lagi kesel Bapak nih. Kesel. Ih, Bapak, kesel kok bilang-bilang sih, Pak. Ada-ada aja. Ya udah. Tega-teganya dia menghasut orang, sok berkuasa. Memang siapa dia? Wong warga aja tidak protes, ini malah menyebarkan gosip yang tidak-tidak. Aduh, Bapak, istighfar, Pak. Nyebut. Ingat, orang yang begitu itu jangan diambil hati. Sudahlah, biarin aja. Ibu sih nggak tahu. Lah Bapak yang mendengar sendiri dari warga. Sudah sabar, Pak. Duduk dulu. Minum dulu kopinya ya, Pak ya. Wah, seger kopinya Bu. Jadi berkurang emosinya. Ah, Bapak bisa aja. Makanya dari tadi tuh diminum kopinya. Jadi nggak muter-muter kayak komedi puter gitu. Ibu ini gimana sih? Bapak kan kesel, malah diketawain. Ibu tahu nggak tadi, Pak Dadang tuh kesini. Dia cerita kalau ngelihat Pak Yudi ke rumah Pak RT. Lah emangnya kenapa? Terus hubungannya apa Pak Yudi ke rumah Pak RT dengan kita itu apa, Pak? Ibu gimana sih? Pasti Pak Yudi itu akan cerita yang enggak ke Pak RT. Lah, cerita apa toh, Pak? Bapak ini macam-macam aja. Memang apa coba yang akan diceritakan? Wong kita kan nggak neko-neko iku loh. Pasti nih ya Bu, Pak Yudi menghasut Pak Oto agar tidak mengizinkan kita membangun TK di sini. Ibu tahu kan Pak Yudi, dia itu kan penentang nomor 1. Pak, jangan seujung gitu dong, Pak. Belum tentu juga. Sudah macam-macam pikiran Bapak. Ya udahlah, habisin kopinya dulu. Ibu mau ke kamar dulu ya, Pak ya. Ibu gimana sih? Tadi nanya, diceritain malah bukan suaminya ini Bella. Wih, si Bapak, jangan ngerasain istri toh, Pak. Jadi kesedek tuh. Jadi bagaimana Pak Yudi? Pak Farid, sudah paham? Saya tidak ingin ketenangan bertetangga kita jadi terganggu karena hal-hal yang belum jelas ini. Iya Pak Oto, saya mohon maaf sudah berburuk sangka. Soalnya kemarin begitu dengar cerita kalau Pak Yudi ke rumah Pak Oto, wah mulai curiga saya. Memangnya saya harus lapor Pak Yudi begitu? Sudah Pak Yudi. Tadi Pak Farid sudah menjelaskan masalahnya dan sudah minta maaf. Pak Yudi sendiri bagaimana? Maksudnya Pak, saya sih nggak masalah ya dengan Pak Farid. Kalau mau membuka sekolah ya di rumahnya ya monggo. Asal tolong diperhatikan keamanan dan kenyamanan warga saja. Begini Pak Farid, bagaimana pengurusan izin ke Diknas? Sudah selesaikah? Masih proses Pak. Kemarin tim penilai sudah ke rumah untuk mengecek segala kesiapan dan fasilitas yang ada. Ya. Semoga semua prosesnya berjalan lancar. Itu untuk sekolah PAUD ya Pak? Oh bukan Pak, belum ke arah sana istri saya. Tapi ke depan kalau sudah dapat tempat yang memadai, insya Allah Pak. Loh, bukannya mau buat sekolah ya Pak? Cita-cita istri saya sih begitu Pak, tapi masih belum untuk sekarang. Bukannya saya pengen sok tahu ya Pak, tapi yang saya dengar Begini Pak, rupanya Bu Farid ini akan membuka tempat penitipan anak untuk warga di komplek kita. Jadi yang orang tuanya kerja dan sibuk, ya monggo, boleh dititipkan. Bukan begitu ya Pak? Betul Pak Oto.
Silahkan untuk warga yang ingin menitipkan anak atau cucunya, silahkan saja. Dan untuk warga kami, tidak dipungut biaya kok. Wah, itu bagus sekali, Pak. Jadi boleh toh saya nitip anak saya ke tempat Bapak? Maklum, kadang kalau ibunya ada kegiatan, kasihan kalau dibawa-bawa.